Suka ikut tren gaya kekinian, Cakep. lupa jati diri, hilang jati diri. Amin. Terjebak dalam kelompok, tak ingin sendiri. Lupa perbedaan, persatuan jadi mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Gita Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nama saya Bumi Araya dari Prodi Pendidikan Musik. Nama saya Fiduata Alexander dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang cara mencegah primordialisme. Oke guys, so sebelum kita menuju ke poin-poin cara mencegah primordialisme, ada baiknya kita mengetahui primordialisme itu apa. Jadi secara singkat, primordialisme itu adalah seperti perasaan kita yang merasa lebih mementingkan hal-hal yang sudah ada sejak lahir atau sudah melekat pada diri kita daripada hal-hal lain yang jauh lebih luas atau lebih rasional. Mungkin contoh kecilnya itu seperti suku, seperti di ranah-ranah suku. Nah itu kayak misal suku Sunda itu makanannya lebih baik daripada suku ini, atau suku Sunda alat musiknya lebih enak didengar daripada suku yang lain, gini-gini segala macam. Nah itu maksudnya dari primordialisme, seperti lebih membanggakan membanggakan hal-hal yang sudah ada sejak dari dulu oleh yang kita rasakan. Nah, jadi untuk pencegahannya seperti apa sih? Nah, itu akan kita bahas dengan dua aspek, yaitu sebagai mahasiswa dan sebagai Gen Z. Oke, so silakan menjelaskan teman-teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tips mencegah primordialisme pada Gen Z. Yang pertama, ada pendidikan kritis dan inklusif. Contohnya seperti kurikulum yang komprehensif, yaitu pendidikan sejarah dan kewarganegaraan perlu menekankan keberagaman, toleransi, dan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Lalu, pembelajaran berbasis masalah, mengajak siswa untuk menganalisis isu-isu aktual yang terkait dengan primordialisme dan mencari solusi bersama. Lalu, literasi digital, ajarkan Gen Z untuk menyaring informasi secara kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh hoaks atau ujaran kebencian. Lalu yang kedua, pengalaman interaksi antar budaya. Program pertukaran pelajar, fasilitasi pertukaran pelajar dengan latar belakang budaya yang berbeda untuk memperluas wawasan dan membangun empati. Lalu ada kunjungan budaya, organisasi kegiatan kunjungan ke tempat-tempat dengan keberagaman budaya yang tinggi untuk memperkaya pengalaman. Lalu ada kegiatan sosial, libatkan Gen Z dalam kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas seperti kegiatan sukarela atau kerjasama lintas budaya. Lalu yang ketiga, terdapat penguatan nilai-nilai universal seperti nilai kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme. Lalu yang keempat, terdapat peran media sosial, yaitu literasi digital. Ajarkan Gen Z untuk menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Lalu ada kampanye positif. Ciptakan konten-konten positif yang mempromosikan persatuan dan keberagaman di media sosial. Lalu konten edukatif. Bagikan informasi yang akurat dan mendidik tentang sejarah, budaya, dan isu-isu sosial. Lalu yang terakhir, ada peran keluarga dan masyarakat. Yang pertama, teladan. Orang tua dan tokoh masyarakat harus menjadi teladan dalam bersikap toleran dan menghargai perbedaan. Lalu yang selanjutnya ada dialog terbuka. Ciptakan ruang dialog yang terbuka di dalam keluarga dan masyarakat untuk membahas isu-isu sensitif. Lalu yang terakhir ada kerjasama antar agama. Tingkatkan kerjasama antar agama untuk membangun kerukunan hidup beragama. Poin selanjutnya yaitu mencegah primordialisme dalam sudut pandang mahasiswa. Yang pertama ada kegiatan antar kelompok dalam pertukaran pelajar, pekan olahraga, atau program relawan bisa menjadi wadah yang menampung perbedaan sekaligus rasa saling menghormati. Kegiatan semacam itu dapat mendorong interaksi positif antar kelompok dan komunitas, sehingga dapat menghilangkan prasangka dan stereotip.
dan yaitu ada peran lembaga sosial dan budaya antara organisasi keagamaan dalam universitas, komunitas-komunitas adat, dan lain sebagainya. Berbagai lembaga inilah yang akan aktif turut serta untuk mengadakan kegiatan bersama dan menyebarkan pesan perdamaian kepada masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan kami tutup dengan pantun juga. Pak Alam membeli batu. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.